Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Habibullah dengan NIM akhir 359. Selanjutnya ada Eka Armaliasari dengan NIM akhir 373. Dan ada 3 Wulandari dengan NIM akhir 385, Nur Rahmatun-Nisa dengan NIM akhir 405, ada Safrina Winta Fatin dengan NIM akhir 389, dan yang terakhir ada Rosiana Nur Mahmuda dengan NIM akhir 410. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Penyajian kembali tingkat harga umum atau General Price Level Adjustment merupakan proses penyesuaian terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis agar dapat mencerminkan nilai moneter yang setara di tengah perubahan daya beli uang akibat inflasi atau deflasi. Laporan keuangan biaya historis mencatat transaksi pada harga saat terjadinya original cost, namun dalam kondisi ekonomi yang mengalami inflasi atau deflasi signifikan, informasi tersebut menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian terhadap angka-angka dalam laporan untuk menyajikan informasi yang lebih realistis dan relevan berdasarkan tingkat harga umum atau General Price Level yang berlaku pada periode pelaporan. Adapun tujuan penyajian kembali itu seperti menyajikan nilai yang lebih komparatif dan konsisten antar periode, memberikan gambar ekonomi real dari posisi dan kinerja keuangan entitas, dan menghindari distorsi yang diakibatkan oleh perubahan daya beli uang. Dan selanjutnya ada langkah-langkah penyajian kembali. Yang pertama, identifikasi komponen yang disesuaikan. Itu seperti aset tetap, ekuitas, pendapatan, beban, dan akun lain yang dicatat pada harga historis. Dan selanjutnya ada gunakan indeks harga umum, misalnya indeks harga konsumen atau IHK, untuk menghitung faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian sama dengan indeks harga pada tanggal pelaporan per indeks harga pada tanggal transaksi. Dan selanjutnya ada koreksi nilai historis. Dengan mengalihkan angka historis dengan faktor penyesuaian, nilai disesuaikan sama dengan nilai historis dikali faktor penyesuaian. Dan yang terakhir, penyusunan laporan kembali berdasarkan nilai yang telah disesuaikan untuk mencerminkan nilai yang setara dalam daya beli uang pada periode pelaporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menyesuaikan pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Nah, perubahan tingkat harga umum, inflasi atau deflasi menyebabkan nilai mata uang berubah. Agar laporan keuangan tetap relevan dan andal, pos-pos tertentu perlu disesuaikan agar mencerminkan daya beli saat ini. Misalnya, sebuah aset tetap dicatat sebesar 100 juta pada tahun 2020. Jika indeks harga umum tahun 2020 adalah 100 dan indeks tahun 2025 adalah 140, maka nilai kini disesuaikan sebagai berikut. Nilai disesuaikan sama dengan 100 juta dikali 140 per 100 dan hasilnya adalah 140 juta. Adapun pos khusus yang umum disesuaikan, yang pertama ada aset tetap. Contohnya adalah bangunan dan mesin. Nilainya harus disesuaikan agar mencerminkan harga saat ini bukan harga saat dibeli. Yang kedua ada persediaan, karena harga bahan baku dan barang jadi berubah seiring inflasi, nilai persediaan juga perlu disesuaikan agar tidak menyesatkan. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini mencerminkan nilai kekayaan perusahaan. Tanpa penyesuaian angka tersebut bisa terlihat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai realnya. Dan yang keempat ada utang jangka panjang. Nilai kewajiban jangka panjang dapat terdistorsi jika tidak disesuaikan dengan daya beli saat ini. Selanjutnya ada tujuan penyesuaian tingkat harga umum. Yang pertama, menyajikan informasi yang lebih akurat dan relevan.
Nah, laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi terkini, bukan masa lalu. Yang kedua, menghindari distorsi akibat inflasi. Inflasi ini bisa menyebabkan nilai aset dan laba terlihat lebih tinggi dari kenyataannya. Dan yang terakhir, memberikan dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Manajemen dan investor bisa membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data real ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pos moneter. Pos moneter adalah aset dan kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang tertentu dan tetap. Artinya, baik jumlah penerimaan maupun pembayaran di masa depan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga pasar. Beberapa ciri penting dari pos moneter adalah nilainya tetap dalam satuan mata uang, tidak berubah meskipun harga pasar berfluktuasi. Item ini juga dipengaruhi oleh inflasi atau deflasi sehingga bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian dalam daya beli akibat perubahan harga umum. Selanjutnya, aset moneter. Aset moneter adalah klaim atas penerimaan kas di masa depan dalam jumlah dan waktu yang pasti. Contoh aset moneter meliputi kas, piutang usaha, wesel tagih, serta surat berharga jangka pendek yang memiliki nilai nominal tetap. Semua aset ini memiliki satu kesamaan, yaitu nilainya sudah ditentukan dalam satuan uang dan tidak berubah karena fluktuasi harga. Selanjutnya, kewajiban moneter. Berikutnya adalah kewajiban moneter, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Beberapa contoh kewajiban moneter adalah utang usaha, wesel bayar, dan obligasi. Sama seperti aset moneter, kewajiban ini juga nilainya tetap, meskipun nilai uang itu sendiri bisa berubah karena inflasi atau deflasi. Baik, jika tadi teman saya itu menjelaskan mengenai pos moneter, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai pos non moneter yang merupakan kebalikan dari pos moneter. Jika tadi pos moneter itu disebutkan nilainya itu tidak berubah, maka pos non moneter ini sebaliknya, di mana aset atau liabilitas yang tidak memiliki nilai mata uang yang tetap dan dapat ditentukan, sehingga nilai pos non moneter ini dapat berubah karena adanya inflasi atau deflasi. Adapun pengertian dari aset non moneter sendiri, ini merupakan aset yang mengandung jumlah rupiah dan memiliki nilai namun dapat berubah seiring berjalannya waktu tanpa memperhatikan daya beli konsumen. Contohnya seperti inventaris, aset tetap, dan investasi jangka panjang. Nilai-nilai ini akan berubah seiring berjalannya waktu ketika ada inflasi maupun deflasi. Sedangkan kewajiban non-moneter itu bisa diartikan sebagai kewajiban yang menyerahkan barang atau jasa tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai saat barang atau jasa tersebut itu diserahkan. Contohnya utang jaminan pelayanan gratis. Indeks harga adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perubahan relatif dalam tingkat harga suatu kelompok barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Dalam konteks akuntansi, indeks harga dipakai untuk menyesuaikan angka-angka laporan keuangan agar mencerminkan nilai real berdasarkan daya beli uang saat ini, bukan berdasarkan nilai historisnya. Penggunaan indeks harga dalam akuntansi bertujuan untuk yang pertama, mengoreksi distorsi yang muncul akibat inflasi atau deflasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang lebih relevan dan realistis kepada pengguna laporan keuangan. Dan ketiga, memungkinkan perbandingan antar tahun yang lebih masuk akal dengan menyesuaikan data keuangan menggunakan satuan moneter yang seragam. Dan selanjutnya ada jenis-jenis indeks harga yang bisa digunakan dalam praktik akuntansi. Yang pertama ada indeks harga konsumen, digunakan untuk mencerminkan perubahan harga yang dialami konsumen. Yang kedua ada indeks harga produsen, mencerminkan perubahan harga di tingkat produsen. Dan yang terakhir ketiga ada indeks khusus industri, kadang digunakan untuk sektor-sektor tertentu jika tersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting bertujuan untuk menyajikan kembali laporan keuangan historis berdasarkan indeks harga umum, sehingga informasi keuangan lebih mencerminkan realitas ekonomi saat ini. Hal ini penting karena akuntansi biaya historis mengasumsikan stabilitas nilai moneter, yang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Langkah-langkah penyajian kembali laporan keuangan. Jadi langkah yang pertama itu mengumpulkan laporan keuangan biaya historis, di mana mengumpulkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis sebagai dasar untuk penyesuaian. Yang kedua, pemilihan indeks harga umum yang relevan. Dengan menentukan dan menggunakan indeks harga umum yang dapat diterima untuk menyesuaikan angka-angka dalam laporan keuangan. Yang ketiga, klasifikasi pos-pos neraca. Dengan mengklasifikasikan setiap pos dalam neraca sebagai pos moneter, contohnya seperti kas, piutang, utang, atau non-moneter seperti persediaan dan aset tetap. Dan yang keempat, penyesuaian pos-pos non-moneter, yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap pos-pos non-moneter menggunakan faktor konversi berdasarkan perubahan indeks harga umum untuk mencerminkan daya beli saat ini. Perlakuan pos-pos moneter. Pos-pos moneter ini memiliki nilai nominal tetap, namun nilai realnya berubah seiring dengan perubahan tingkat harga umum. Perubahan ini dapat menghasilkan yang pertama keuntungan daya beli, di mana ketika terjadi deflasi, nilai real aset moneter meningkat. Kemudian kerugian daya beli, di mana ketika terjadi inflasi, nilai real aset moneter ini akan menurun. Menurut beberapa pandangan, keuntungan atau kerugian ini sebaiknya diakui dalam laporan laba rugi, sementara pandangan lain menyarankan pengakuan langsung pada ekuitas. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, peningkatan relevansi informasi keuangan, yaitu dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam konteks perubahan daya beli uang. Dan kedua, perbandingan yang lebih adil, yaitu dengan memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antar periode dengan mempertimbangkan efek inflasi ataupun deflasi. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik, dengan menyediakan informasi yang lebih andal bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.